Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait Kaleidoskop 2021, 12 tokoh honorer dalam polemik P3K. Nah, di sini menjelang tahun baru atau akhir tahun 2021, tidak ada salahnya kami dari admin Abil Maiwa Channel menginformasikan 12 pimpinan honorer yang gencar memperjuangkan nasib guru honorer dengan pembawaan dan sikap yang berbeda-beda. Di sini sudah dilansir di jpnn.com bahwasanya sepanjang 2021 perjuangan para tenaga honorer untuk mendapatkan status aparatur sipil negara ASN P3K benar-benar diuji. Mereka diuji kesabaran oleh pemerintah. jpnn.com mencatat ada 12 pimpinan honorer yang gencar memperjuangkan nasib mereka dengan pembawaan yang berbeda-beda. Ada yang meledek-ledek, lugas, kalem, dan melo. Siapa saja mereka? Berikut adalah daftar namanya. Jadi yang pertama itu adalah Bapak Rianto Agung Subekti, Ketua Umum DPP Forum Honorer Tenaga Administrasi K2. Ini selalu meledak-ledak saat mengkritisi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer. Yang paling disorot adalah tidak terakomodasinya tenaga teknis administrasi selama 8 tahun. Dia juga belak-belakan menyebut ada indikasi kecurangan dalam seleksi CPNS 2013 dan P3K 2021. Seperti itu ya. Jadi pimpinan honorer yang pertama adalah Rianto Agung Subekti. Kemudian yang kedua adalah Pak Eko Mardiono. Beliau adalah Ketua Korwil Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia FPHK2I. Ini juga lantang mengkritisi pemerintah dalam penyelesaian masalah honorer kategori 2. Arek Surboyo ini menolak honorer digiring menjadi P3K karena dianggap seperti kotak obat yang hanya dibutuhkan sewaktu-waktu. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Eko Mardiono. Kemudian berikutnya adalah Pak Eko juga gencar menyoroti seleksi P3K guru tahap 1 karena banyak honorer K2 yang tersingkir oleh peserta non-guru. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah Ibu Heti Kustrianingsi. Nah, jadi ibu ini adalah Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passinggrade Seluruh Indonesia atau FGHNLPSI. Ini meski forumnya baru, seumur jagung tetapi langsung dikenal. Dalam 2 bulan ini, dia sudah 2 kali memimpin aksi unjuk rasa walaupun masanya tidak banyak. Prinsipnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, satu suara bisa mengubah segalanya. Nah, di sini Ibu Heti juga adalah merupakan guru honorer asal Cilegon. Ini juga bergaya lugas, berani dan agresif, tidak kenal rasa takut. Kemudian fighting spiritnya kuat dan sangat percaya diri, luar biasa ya. Kemudian berikutnya yang tokoh keempat adalah Andi Meliani Kahar. Beliau adalah Ketua Forum Honorer Kategori 2 Sulawesi Tenggara. Ini adalah sosok pejuang honorer yang sangat bersemangat, berani dan belak-belakan. Di sini dikatakan bahwasanya setiap kali melontarkan kritikan kepada pemerintah, kalimat yang disampaikan sangat tajam. Wow, mantap. Kemudian berikutnya adalah Bapak Sigit Purwonugroho. Nah, di sini beliau adalah pengurus pusat GT KHNK Plus 35 yang gencar menyuarakan status PNS. Walaupun seorang aktivis, tetapi caranya mengkritisi pemerintah lebih lembut tanpa meninggalkan substansi aspirasi, lebih mengutamakan diskusi dan tentunya lobby-lobby. Kemudian yang keenam adalah Bapak Rizky Safari Rahmat. Beliau adalah Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikat Sekolah Negeri FGHBSN Nasional. Ini dikenal sebagai aktivis yang vokal mengkritisi pemerintah. Guru muda ini yakni masih berusia 29 tahun, pembawanya kalem namun kritikannya tajam setajam silet. Solusinya akurat karena lewat analisis mendalam.
Kemudian berikutnya yang nomor 7 adalah Bapak Raden Sutopo Yuwono. Nah, di sini beliau adalah Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia. Ini menempatkan posisi netral, pembawanya kalem dan selalu terkendali dalam bersikap. Ketika rekan-rekannya protes soal masalah rekrutmen P3K guru tahap 1 dan 2 yang penuh masalah, Sutopo berusaha tenang. Boleh juga selalu minta pengurus dan anggotanya menahan diri serta selalu sabar dalam berjuang meraih cita-cita seperti itu. Kemudian ada Ibu Musbihin ya. Pak Musbihin ya, Ketua Paguyuban Kabupaten ini punya pembawaan kalem, mudah melau ketika berbicara soal nasib guru honorer yang terdepak oleh guru swasta saat tes P3K guru tahap kedua. Punya sifat welas Asia sehingga milih tidak ikut seleksi P3K tahap 2 agar tidak melukai guru di induk. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi beliau ini tidak ikut seleksi P3K tahap kedua agar tidak melukai guru di sekolah induk. Luar biasa. Ibu Nurbaiti. Kemudian yang ke-9 ada Ibu Nurbaiti adalah Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta, termasuk pejuang yang vokal, namun masih bisa mengendalikan diri ketika mengkritik pemerintah. Pembawaannya tenang tetapi tegas, gampang melau ketika melihat honor K2 sepuh gagal di seleksi P3K tahap 1 dan 2. Begitu juga saat tenaga teknis administrasi belum diberi tes P3K dia meradang. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah Ibu Nurul Hamidah. Nah, Ibu Nurul Hamidah adalah Ketua DPV Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Persatuan Guru Honorer Negeri Indonesia. Dikenal tegas, sangat vokal tetapi juga mudah melau. Ketika banyak rekan seperjuangan tidak lulus seleksi P3K guru tahap 1 dan 2, Nurul tidak kuasa menahan air matanya. Seperti itu ya, luar biasa. Kemudian berikutnya adalah Ibu Titi Purwaningsih ya. Beliau adalah Dewan Pembina Perkumpulan Honorer K2 PHK2E. Ini sudah malang melintang di dunia perjuangan honorer. Namanya cukup dikenal di kalangan para pejabat BKN, Kemenpan RB dan politikus. Walaupun sudah menjadi guru P3K, Titi tetap melontarkan kritikan tajam untuk memperjuangkan nasib rekan-rekannya yang belum berhasil menjadi ASN. Titi dikenal vokal, berani, lugas, dan pantang menyerah. Sudah beberapa kali memimpin aksi demo di Istana Merdeka, bahkan sampai menginap di jalanan lokasi unjuk rasa. Namun Bu Titi juga sosok perempuan yang melo, pernah menumpahkan air matanya di Senayan saat audiensi dengan sejumlah anggota DPR. Hingga kini masih dia menjadi tempat curhat para honorer K2. Luar biasa sekali ya. Kemudian 12 yang terakhir adalah ada Pak PHK2I Kabupaten Garut. Ini satu-satunya guru honor K2 yang diundang khusus Mendikbudristek. Wow, luar biasa sekali ya. Yang diundang khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim membahas masalah rekrutmen P3K guru tahap 1. Dudi dikenal kritis tetapi dikenal sebagai raja demo, tetapi tak berupaya menempuh jalan negosiasi. Luar biasa Pak Dudi ya. Oke, selamat dan sukses terus buat pejuang-pejuang guru honorer. Semoga mendapatkan kesehatan, rezekinya lancar, dan insya Allah selalu berada di jalan kebenaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.